Kita akan melanjutkan bahasan kita untuk surah Al-Fil sedikit lagi. Kemarin baru kita bahas sampai pada kalimat ka'asfim. Nah, sisanya kita akan bahas pada kesempatan pagi hari ini. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai bahasan kita ya. Kita menemukan sekarang ada huruf apa ini? Saya blok dengan warna hijau. Nah, kira-kira ini huruf apa? Ada huruf hamzah. Ya, ini namanya adalah huruf hamzah. Hamzahnya dalam kondisi sukun. Nah, aturan mainnya seperti ini. Jika teman-teman sekalian mendapati ada huruf hijaiyah apapun tanpa terkecuali dan dia bertegur sapa dengan huruf hamzah dalam kondisi sukun, maka dia harus dibaca diapain? Nah, ini jangan sampai tertukar, jangan jadi huruf ain, jangan sampai ma'kul. Ma'kul ini bukan ain, ya. Kalau ini dilafalkan jadi ain, perhatikan. Jika hamzah sukun ini dilafalkan Masya Allah, menjadi ain sukun, maka ini menjadi salah besar karena dia mengganti huruf. Jangan. Ma'kul, enggak, bukan ma'kul, tapi huruf hijaiyah apapun yang dia bertegur sapa dengan huruf hamzah sukun, maka dia harus dibaca dengan cara apa? Dibaca dengan cara diputus suaranya. Nah, kalau ini memang harus putus suaranya. Harus terputus suaranya. Ya, atau seperti terhentak. Ya, seperti terhentak. Contoh ka'asfim ma'kul. Ya, jadi dia terhentak, bukan jadi ain ya. Hati-hati jangan jadi ma'kul. Kalau ain dia kan masih mengalir sedikit. Ma'kul enggak. Dia harus putus suaranya, harus atau seperti terhentak. Ya, ma'kul. Kenapa? Karena huruf hamzah punya sifat. Apa itu dia? Kenapa dia harus terhenti seperti itu? Oke. Perhatikan. Nih, huruf hamzah dia memiliki salah satu sifat yang namanya adalah syiddah. Syiddah artinya adalah tertahan suara kita. Nah, karena hamzah punya sifat syiddah, ketika hamzah dalam kondisi sukun akan sangat terasa sifat syiddahnya. Tertahan suaranya, akhirnya membuat suaranya terhentak. Akhirnya membuat suaranya terputus, teman-teman sekalian. Maka ketika kita lafalkan, mohon izin bismillah, di sini dia dihentakkan atau terhenti atau terputus suaranya. Ma'kul, jangan sampai ada lagi suara yang mengalir antara ma dengan ku. Hamzah sukun ini sebagai pemutus antara ma dengan ku. Faham sampai sini? Jelas sampai sini? Allahu Akbar. Ya, sip. Kita lanjutkan lagi. Ya Allah, tolong mudahkan kami yang sedang belajar baca Al-Quran. Ya Allah, ya Allah, mudahkan kami untuk bisa melafalkan baca Quran sesuai dengan kaidah. Ya Allah, amin. Ya, baik. Kita lanjutkan kembali. Baik. Nah, gitu ya. Jadi jangan sampai dilafalkan menjadi ain. Hati-hati, jangan ma'kul enggak. Jangan jadi ain. Oke, sip. Kita lanjutkan kembali. Ya, dihentak, diputus suaranya. Selanjutnya kita mendapati di sini ada huruf apa ini? Ya, oke. Di sini kita mendapati nama huruf aslinya, teman-teman harus tahu dulu ya. Nama huruf aslinya adalah huruf kaf. Jadi jangan sampai teman-teman bilang ini huruf K. Nggak ada ya. Dalam huruf hijaiyah tidak ada yang namanya huruf K. Ini namanya huruf kaf. Ya, huruf kaf. Nah, cara melafalkan huruf kaf itu persis sebagaimana kita melafalkan huruf K pada abjad alfabet. Ya, kuku, kaki, kakak, kakeku, kaku, kaku. Lafalkan kaf senatural seperti kita melafalkan huruf K pada abjad alfabet. Selesai, clear, beres. Ya, tapi yang perlu kita perhatikan teman-teman sekalian adalah huruf kaf ini memang dia punya salah satu sifat. Ya, yang bisa menjadi tambahan hazanah untuk kita. Apa? Dia punya sifat namanya adalah hams. Oke, hams itu apa? Hams ini kita bahas dulu basicnya ya. Hams ini artinya adalah mengalir nafas. Ya, apa? Mengalir nafas. Jadi kalau teman-teman lagi belajar baca Quran dan detail gitu ya, tempat keluar hurufnya diperhatikan, sifat-sifat hurufnya diperhatikan. Nah, nanti teman-teman ada huruf-huruf yang dia memiliki sifat huruf, nama sifatnya adalah hams. Hams ini artinya adalah mengalirkan hembusan angin, mengalirkan udara atau mengalirkan nafas.
Ya. Oke. Nah, tapi teman-teman ada dua huruf yang dia punya sifat hams, tapi kadar dua huruf ini kadar nafasnya hamsnya bukan mengalir. Yaitu huruf apa aja? Huruf kaf dan huruf apa? Huruf kaf dan huruf ta. Nah, jadi huruf kaf dan huruf ta ini ketika mereka punya sifat hams, kadarnya bukan kadar mengalir. Bukan kadar mengalir. Ya, bukan kadar mengalir tapi apa? Yuk kita cek huruf kaf ya. Contohnya di sini kita bahas huruf kaf. Nih, kita buka huruf kaf. Nih. Ya, nah perhatikan tuh. Perhatikan. Kaf memiliki berbagai macam sifat. Salah satunya dari segi nafas, kaf itu punya sifat hams. Tapi tadi saya bilang sifat huruf kaf itu hams itu artinya adalah mengalir nafas. Tapi untuk huruf kaf ini dia hanya berupa percikan nafas. Justru kalau dia sampai betul-betul berlebihan, lebih dari kadar percikan, dia disebutnya takaluf. Takaluf itu berlebihan. Mukammalan min ghairi ma takallufi. Kaki ku ak. Nah, itu berlebihan. Seharusnya dilafalkan percikan saja. Kaki ku ak ik uk ak ik uk ak ik uk. Nah, jadi bukan kakiku ak ik uk. Nah, jangan berlebihan. Pertanyaannya, Bang, kenapa untuk huruf kaf ini kadarnya dia percikan? Kenapa dia nggak mengalir nafas? Nah, itu pertanyaannya. Kenapa untuk huruf kaf ini dia kadarnya kadar percikan, bukan kadar mengalir? Karena ya berbeda halnya misalnya dengan ini. Berbeda halnya misalnya dengan huruf H kecil. Atau misalnya huruf sin. Kita cari mana ya? Nah, misalnya huruf sin. Nih. Huruf sin di sini dia punya sifat hams, ya. Dia punya sifat hams juga. Nih. Tuh, dia punya sifat hams juga. Tapi kadarnya mengalir, bukan hanya berupa percikan nafas saja. Kenapa dia mengalir untuk huruf sin? Sa, si, su. Kenapa? Karena dari segi suara dia sifatnya adalah rokhwah. Rokhwah itu artinya adalah lemah. Karena dia lemah, si suara jadi mengalir. Karena suara mengalir, impactnya nafas dia ikut mengalir. Karena lemah. Paham gak? Contoh, tuh ngalir dengan deras kan nafasnya. Sa, si, su, as. Kerasa gak ngalir senafasnya? Nah, berbeda halnya dengan huruf kaf tadi. Kenapa huruf kaf dia kadar nafasnya hanya berupa percikan nafas, ya, kakiku nggak betul-betul mengalir? Karena dari segi suara sifat dia adalah syiddah. Syiddah itu kuat. Karena dia kuat, akhirnya membuat suara kita tertahan. Tuh nggak ngalir kan? Nggak gitu ya. Tapi kakiku. Karena suaranya tertahan, nafasnya jadi agak mampet, akhirnya hanya berupa percikan-percikan nafas saja. Bisa difahami sampai sini teman-teman sekalian? Alasannya, oh iya Bang, saya baru tahu. Oh, itu alasannya kenapa kaf dia hamsnya itu kadarnya percikan, karena disandingkan dengan sifat suara yaitu syiddah. Kalau yang lain yang dia mengalir nafas itu biasanya sifatnya rokhwah. Allahu akbar. Maka kita praktekkan ke dalam pelafalan kita. Maka di sini cukup dia bukan mengalir nafas. Kita coret ya. Mengalir nafasnya kita coret. Tapi dia hanya berupa percikan nafas saja. Gitu ya. Maka kita lafalkan cukup mak, ku. Percikan saja, bukan mak, ku. Jangan berlebihan. Ingat, kalau kaf dilafalkan berlebihan nafasnya disebut dengan apa? Disebut dengan takalluf. Berlebihan. Jangan ya, mukammalan min ghairi ma takallufi. Jangan berlebihan. Silakan difoto dulu. Tuh kan nggak kerasa 1.700 orang nongkrong bareng ya, berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau teman-teman rasa ini ada manfaat, kita sebarluaskan konten ngaji. Kita sebarkan, kita syiarkan. Yuk sama-sama berjamaah, bergerak bersama untuk agama Allah. Kita syiarkan bareng-bareng. Terima kasih Bunda Rafa. Kita lanjutkan ya. Bismillah. Semoga jadi pahala jariah. Dapat ilmu, dapat pahala jariah di saat yang sama. Masya Allah. Oke. Lanjutkan lagi. Allahu Akbar. Makku. Nah sekarang teman-teman sahabat-sahabat sekalian, kafnya sudah kita pelajari ya. Sampai sini teman-teman paham atau tidak? Sampai sini teman-teman paham atau tidak? Insya Allah semoga paham ya. Sekarang kita lanjutkan. Sekarang kafnya di sini dia berharokat simpul angka 9.
Kita akan bahas per huruf, sudah sekarang per harokat nih. Huruf hijaiyah apapun yang teman-teman tengok di atasnya ada simpul angka 9 macam nih, ini namanya disebut dengan harokat apa? Disebut dengan harokat dhammah. Nah, ya maaf, kita sebut dengan harokat dhammah. Oke, pelan-pelan ya. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat simpul angka 9 di atasnya namanya harokat dhammah. Oke, pelan-pelan. Lalu kalau kita udah tahu dia berharokat dhammah, teman-teman sekalian, dia harus dibaca seperti apa? Oke. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat dhammah, ya, dia mesti dibaca dengan vokal U. Maka kafnya nggak lagi kita baca K dengan vokal A, tidak. Kenapa? Karena tidak berharokat fathah. Ya. Lalu dia nggak dibaca dengan vokal I, Ki. Kenapa? Karena dia tidak berharokat kasroh. Tapi dia dibaca dengan vokal U. Kenapa? Karena dia berharokat dhammah, dibaca dengan vokal U. Huruf hijaiyah apapun tanpa terkecuali. Mau dia huruf apa kek, mau huruf tebal kek, mau huruf tipis kek, dia tetap dibaca dengan vokal U. Oke? Paham sampai sini? Nah, sekarang saya izin bahas lagi. Teman-teman, harokat itu basicnya ada apa aja? Ada 3 ya. Ada fathah, ada dhammah, ada kasroh. Sepakat? Ada fathah, ada dhammah, ada kasroh. Itu basic harokat itu ada 3 ya. Fathah, dhammah, kasroh. Ingat, setiap harokat ini yang basic 3 tadi itu ada kaidah kesempurnaannya. Ada titik sempurnanya. Nama kaidahnya disebut dengan apa? Buat teman-teman yang sudah sering ikut di live ini, setiap harokat itu punya titik sempurnanya. Apa kaidahnya? Apa istilahnya? Namanya adalah, coba ada yang komen? Belum ada? Kita lihat. Nah, betul Kak Sofa. Namanya adalah itmamul harokat. Kita izin ulang-ulang berkali-kali seperti ini ya, biar teman-teman hafal dulu. Kalau paham nggak apa-apa, sedikit-sedikit, tapi nggak apa-apa belum paham tapi kita kita jadi hafal dulu aja. Nah, teman-teman perhatikan. Setiap harokat yang kita sebutkan a, i, u, fathah, dhammah, kasroh itu punya kaidah yang disebut dengan itmamul harokat. Itmamul harokat ini artinya apa? Itmamul harokat ini artinya adalah kesempurnaan harokat. Kesempurnaan harokat ini biar apa? Biar kita ngajinya ya jelas apanya, artikulasinya. Kejelasan kita dalam membaca Al-Quran itu ditentukan dengan kaidah itmamul harokat ini ya. Kalau itmamul harokat kita tak sempurnakan, nah biasanya ngaji kita akan menjadi seperti orang yang sedang bergumam. Nih habis baterai ya, saya harus cas dulu teman-teman. Oke, habis baterai ya, sebentar. Bismillah ya. Oke, nah contoh, loh jeda enggak? Ya tadi habis baterai ya, mohon maaf. Nah, kita perhatikan contoh pelafalan yang dia itmamul harokatnya tidak disempurnakan, teman-teman sekalian, adalah contohnya seperti ini. Teman-teman pernah nggak dengerin orang ngaji, atau mungkin teman-teman salah satu di antaranya yang dia ngajinya macam nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Jadi enggak jelas kayak terima kasih ya Ibu Aini ya. Gitu. Jadi harus sempurna harokatnya. Kalau enggak gitu ngajinya. Salah enggak? Enggak salah. Tapi enggak sempurna, enggak jelas ngaji kita. Harusnya jelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jelas AIU-nya. Ya. Oke. Ya. Suaranya telat teman-teman atau pas enggak nih? Suaranya katanya telat. Nah, mungkin kalau yang suaranya telat, sinyal teman-teman yang mungkin kurang oke. Ya. Nah, jadi itulah kenapa kita harus menyempurnakan harokat kita biar artikulasi ngaji kita jelas dan tidak bergumam. Ya. Oke, sekarang yang kita bahas adalah huruf kaf yang berharokat dhammah yang bervokalkan u. Bagaimana itmamul harokat dhammah? Bagaimana kesempurnaan harokat dhammah? Nah, yang udah sering ikut di live ini, coba bagaimana
cara penyempurnaan harokat dhammah dengan cara mm. Ajib. Apa itu mm? Mm itu artinya adalah muncung mulutnya, monyong mulutnya, ya, mencucu mulutnya, ya. Oke. Nah, kalau teman-teman melafalkan huruf berharokat dhammah, melafalkannya cuman begini aja, ya. Faja'alahum, perhatikan huruf-huruf yang vokal u. Kalau teman-teman melafalkan vokal u hanya seperti ini, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Mana dhammahnya? Faja'alahum hum ka'asfim ma'kul. Enggak sempurna. Sempurnanya harokat dhammah yang bervokalkan u itu tiada lain tiada bukan caranya wa kullu madmumin falan yatimma. Huruf berharokat dhammah tidak akan pernah sempurna kecuali illa bi dhammi syafataini dhammah, kecuali betul-betul mencucu memonyongkan mulut kita dengan sempurna. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Jelas monyongnya, jangan nanggung-nanggung. Ku faja'alahum, maju. Oke, jelas? Nah, gitu ya. Jadi itu pentingnya kita menyempurnakan itmamul harokat. Silahkan kalau teman-teman rasa ini ada yang penting, silahkan difoto. Sudah? Wa fika barakallah, ya Allah, ya Allah. Semoga teman-teman Allah muliakan karena Quran, yang meluangkan waktu untuk Al-Quran, yang belajar Al-Quran, yang meluangkan segala hal untuk Al-Quran. Allah muliakan karena Quran. Tapi ya Allah, berikan kemuliaan terbaik untuk teman-teman yang ikut mensyiarkan agamamu ya Allah. Teman-teman yang ikut mensyiarkan konten-konten ngaji ya Allah, yang ikut share, yang ikut tap-tap layar ya Allah, berikan kemuliaan yang lebih. Ya, lanjut. Lanjut ya teman-teman ya. Oke. Nah, itu huruf kaf berharokat dhammah. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Kita lanjutkan kembali, bismillah. Nah, ku-nya sudah kita bahas. Sekarang kita akan membahas bagian yang ini. Saya izin kasih barikade dulu ya, barikadenya barikade biru deh. Nah, di sini perhatikan. Huruf ini bagian ini akan kita bahas. Kul. Nah, teman-teman, kul dibaca panjangnya berapa harokat? Ayo. Kul. Nah, ini dibaca berapa harokat panjangnya? Ayo, coba kita lihat teman-teman seberapa aktif teman-teman ya. 2 sampai 6, 2 dan 4, 2 atau 4 atau 6. Oke, ya, kita kenalan dulu apa nama hukum tajwid ini. Ya, nama hukum tajwid ini disebut dengan, kita tulis ya, bismillah, kita zoom. Nama hukumnya adalah mad. Kegedean, maaf ya. Mad arid, mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun. Oke? Mad arid lis sukun. Dia boleh dibaca dengan kadar panjang 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Bukan 2 sampai 6. Kenapa? Karena 3 dan 5 tidak termasuk di dalamnya. Ya. Jadi harus jelas, bukan 2 sampai 6. Enggak, tapi 2 atau 4 atau 6. Oke, paham ya? Sip. Sebelum kita bahas panjang harokatnya dan pengilustrasian panjang harokatnya, sebelum saya lanjutkan, buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali gabung di live ini dan senang belajar ngaji dan gak pengen setiap hari ikutin live ini secara free, ya, langkah awal sebelum teman-teman sinyalnya hilang lah, hilang suaranya lah, gambarnya hilang lah, klik tombol ikuti warna merah di pojok kiri atas sampai tombol ikutinya betul-betul hilang. Klik tombol ikuti warna merah di pojok kiri atas, ya, itu langkah awal biar gak ketinggalan live kita. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, ini disebut dengan hukum tajwid mad arid li sukun. Mad arid li sukun itu, kenapa dia disebut dengan mad arid li sukun? Kita bedah, ya, kita pakai tinta warna hijau. Perhatikan. Di sini ada huruf berharokat dhammah, ya. Oke, dia dhammahnya berjumpa dengan huruf apa nih? Huruf wawu dalam kondisi sukun. Oke. Kalau teman-teman dapati ada huruf hijaiyah apapun yang berharokat dhammah
berjumpa dengan wawu sukun. Apa ini nama hukum tajwidnya? Apa nama hukum tajwidnya teman-teman sekalian? Ya, nama hukum tajwidnya disebut dengan mad tabi'i. Kita tulis ya, mad tabi'i, atau sering kita sebut juga boleh dengan mad asli, boleh? Mangga, silahkan, boleh ya. Nah, jadi di dalam mad arid li sukun itu pasti ada mad tabi'inya. Bang, mad tabi'inya kan sebenarnya kan mad tabi'i itu ada 3. Nah, apakah selalu dhammah ketemu wawu sukun saja ketika mad arid li sukun? Oh tidak, bisa fathah ketemu alif mad tabi'inya, bisa kasroh ketemu ya sukun. Contoh dalam ayat yang sedang kita baca kali ini, mad tabi'inya adalah dhammah bertemu dengan wawu sukun. Faham sampai sini? Faham sampai sini teman-teman sekalian? Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan kembali. Kul. Nah, di sini mad arid li sukun itu pasti ada mad tabi'inya. Itu rumus pertama dari mad arid li sukun. Yang kedua, mad tabi'i plus titik. Nah, rumusnya apa nih? Mad tabi'i ditambah sesuatu sama dengan mad arid li sukun. Oke, ya, konsentrasi nih. Teman-teman perhatikan. Di sini kita mendapati ada huruf apa nih? Ada huruf apa nih? Huruf Masya Allah, malah dihapus ya. Di sini kita mendapati ada huruf lam. Betul ya? Nih, ini huruf lam nih. Huruf lamnya berharokat baris bawah 2. Kalau ada huruf hijaiyah apapun yang di bawahnya berharokat baris bawah 2 disebutnya harokat apa namanya? Kalau baris bawah 1 kan namanya harokat kasroh. Tapi kalau baris bawahnya 2 disebut dengan harokat kasroh tain. Ada yang bilang tanwin kasroh, boleh. Ada yang bilang kasroh tanwin, boleh. Ya. Tapi saya izin sebut dia dengan kasroh tain. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh tain, maka dia dibaca dengan vokal in. Betul? Dia dibaca dengan vokal in. Maka seharusnya dasarnya dulu ya. Maka seharusnya lam di sini kita baca lin dong, betul nggak? Ya. Makulin, betul? Basicnya begitu, betul ya? Betul nggak? Dibaca dengan vokal in. Ya. Oke. Tapi apakah di sini lamnya berharokat kasroh tain, dia tetap dibaca dengan vokal in, lin, sedangkan kita akan berhenti pada akhir ayat ini. Maka aturan mainnya berubah, tidak menjadi dasar lagi, tidak menjadi basic lagi. Ya. Tapi menjadi seperti apa? Oke, perhatikan. Perhatikan dulu diksi dan narasinya pelan-pelan. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun tanpa terkecuali, ini nggak ada pengecualian. Ketika kita menemukan huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris bawah 2 alias kasroh tain, yang asalnya dibaca dengan vokal in menjadi makulin, tapi kita berhenti pada huruf tersebut, maka harokat kasroh tainnya nggak kita baca lagi. Ya, harokat kasroh tainnya nggak dibaca lagi, maka dia nggak dibaca lin lagi. Dia nggak dibaca lin lagi. Terus kasroh tainnya jadi gimana? Maka dia diganti menjadi huruf dengan sukun. Muncullah jadi sukun. Huruf yang tiba-tiba muncul ada sukunnya, sukun ini dalam kaidah, ya, istilahnya dulu kita sampaikan, namanya adalah sukun arid atau sukun aridoh. Sukun arid itu artinya adalah sukun baru atau sukun mendatang atau sukun palsu. Jadi yang bisa palsu itu bukan hanya cinta palsu, sumpah palsu, apalagi alamat palsu. Tapi sukun pun bisa palsu. Ketika apa? Ketika berhenti pada huruf yang berharokat kasroh tain, berhenti, jadilah muncul sukun palsu, kasroh tainnya nggak dibaca lagi. Nah, ya paham? Pertemuan antara mad tabi'i tinta warna hijau dengan sukun arid tinta warna merah berevolusi, berkolaborasi menjadi mad arid li sukun. Mad arid li sukun. Nah, begitu. Paham sampai sini teman-teman sekalian? Jelas nggak? Jelas? Jadi kalau berhenti huruf terakhir mati, ya, tapi nggak selamanya gitu ya, tergantung harokatnya. Jadi nggak selalu patokannya kalau berhenti huruf apapun jadi sukun, nggak selamanya gitu konsepnya. Harus lihat harokatnya. Ya, oke, jelas. Oke, kita lanjut ya. Oke, teman-teman masih semangat ini?
Ngerasa ada manfaat nggak? Seneng ngaji? Ngerasa ada kebaikan? Yakinilah itu cintanya Allah buat teman-teman. Maka sebarluaskan karena Allah. Syiarkan, ya Allah. Saya mensyiarkan konten-konten ngaji, ya Allah. Semoga menjadi wasilah, menjadi pahala jariah untuk saya. Ya, menjadi wasilah saya semakin faham karena Quran, ya Allah. Faham baca Quran, ya Allah. Semakin fasih. Ya, silakan. Ya, terima kasih yang sudah tap-tap like dan share ya. Oke, nah sekarang baru kita masuk. Nah, ketika kita sudah tahu mad arid li sukun itu adalah pertemuan antara mad tabi'i dengan sukun arid menjadi mad arid li sukun. Nah, baru kita bahas jumlah harokatnya, panjang kadar harokatnya. Mad arid li sukun itu paling pendek dia boleh dibaca dengan kadar panjang 2 harokat, paling pendek. Paling panjang 6 harokat, pertengahannya 4 harokat. Ya. Oke, nah kita bahas dulu 2 harokat itu sepanjang apa? 2 harokat itu sepanjang seperti kita, karena di sini yang dibaca mad arid li sukun adalah bagian kulnya. Maka 2 harokat itu sepanjang seperti teman-teman melafalkan kul sebanyak 2 kali. Ma kul kul ma kul. Tuh. Kalau 4 harokat berarti seperti kadar melafalkan kul sebanyak 4 kali. Ma kul 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 ma kul. Nah, itu 4 harokat. Kalau 6 harokat berarti seperti kadang melafalkan kul 6 kali. Ma kul 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 ma kul. Nah, gitu. Ya. Terus Bang, 2 harokat apa? Di antara 3 harokat ada 3 harokat ini 2, 4 atau 6, kita bacanya paling afdol, paling utama berapa harokat? Enggak ada yang paling afdol, bebas. Yang paling afdol itu pastikan teman-teman pilih salah satu saja. Kalau mau 2 harokat, 2 harokat semua. Kalau mau 4 harokat, 4 harokat semua. Ketika melafalkan mad arid li sukun, jangan warna-warni. Misalnya nih, di ayat keempat kan ini juga ada mad arid li sukun. Kasroh ketemu ya sukun, mad tabi'i ketemu lam yang disukunkan. Nah, ini juga kan mad arid li sukun. Maka kalau di sini kita memilih 4 harokat, mad arid li sukunnya, maka di sini harus 4 harokat lagi. Gak boleh jadi 2, gak boleh jadi 6. Iya, syaratnya adalah afdolnya konsisten. Ya konsisten. Nah, gitu. Oke. Nah, harus menjaga keseragaman ya, betul banget Bunda Nita. Ya, paham? Nah, kalau saya biasanya nggak ngambil 2, nggak ngambil 6. Saya ngambilnya 4 tengah-tengah. Ya. Makul. Makul. Nah, udah selesai. Kenapa 3 dan 5 nggak diajak Ustadz? Karena memang seperti itu akaidahnya. Dari sananya seperti itu kaidahnya. Yang dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW kepada sahabat-sahabatnya sampai kepada kita, tabi'ut tabi'in sampai kepada kita, tidak 3 dan 5. Ya, jelas? Nih, kul. Nah, silakan teman-teman pilih bebas, sesuaikan. Bang, saya nafasnya pendek misalnya. Ya pilihlah 2 harokat. Bang, saya nafasnya panjang kayak jalan tol, jangan terkepanjangan, tetap maksimal 6 harokat. Ya. Oke, teman-teman, ya. Tuh, 2100 orang berkumpul, bayangin kalau ada 2000 secara offline, bareng-bareng kita menyeru baca Quran, bayangkan. Wallahu akbar ya. Maka buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali gabung di live ini, gak pengen ketinggalan info live kita setiap hari free, klik ya, amankan dengan cara sebelum sinyalnya hilang lah, suaranya hilang lah, gambarnya hilang lah, klik tombol ikuti warna merah di pojok kiri atas sampai tombol ikuti warna merahnya hilang. Silahkan, jangan dinanti-nanti, takutnya teman-teman lupa. Oke? Nah, sekarang kita baca bareng-bareng ayat kelimanya, setelah itu kita masuk ke surah berikutnya, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Sekali lagi. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Oh, ada yang lupa teman-teman. Ada yang lupa belum kita bahas. Sebentar ya, ini kita balikin lagi dulu. Teman-teman, huruf lamnya belum kita bahas. Ini namanya huruf apa ini? Cara melafalkan lamnya dulu ya. Ini huruf apa ini? Ini huruf apa? Ini namanya adalah yang warna hijau adalah huruf lam. Ya, namanya adalah huruf lam.
Oke, saya izin tulis di bawah ya. Mohon maaf nih, agak rame tulisannya ya. Namanya adalah huruf lam. Bagaimana cara melafalkan huruf lam? Saya pengen nanya teman-teman, siapa di antara teman-teman yang menganggap huruf lam ini, lam hijaiyah ini, dilafalkan persis seperti kita melafalkan huruf L pada abjad alfabet? Ada? Ada nggak? Ada nggak? Nah, jadi huruf lam itu berbeda dengan huruf L pada abjad alfabet, nggak sama dia. Ya, oke. Siapa yang masih menganggap lam karena di Latin itu diwakilkan dengan huruf L, berarti lam itu sama dengan L. Ini bahayanya. Kalau kita baca Quran hanya bergantung pada Latin. Berarti baca Quran pakai Latin nggak boleh. Bukan nggak boleh, tapi tahu bagaimana fungsinya dan bagi siapa. Ya, oke. Saya boleh saya contohkan? Semangat nih? Oke, saya contohkan ya. Perhatikan bismillah. Nih. Apa bedanya huruf lam, teman-teman sekalian, dengan huruf L? Nih, ya. Oke, semangatnya dijaga ya. Semangatnya dijaga ya. Nih. Apa bedanya antara huruf lam dengan huruf L pada abjad alfabet? Oke. Kalau huruf L itu biasanya yang kita sentuhkan itu hanya bagian ujung akhir lidah kita saja. Al, 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 al. Kelihatan nggak? Nih saya zoom ya. Nih. Al. Hanya bagian ujung akhir lidah saja. Sedangkan huruf lam itu makhrajnya bukan begitu. Lam itu punya makhraj. Setiap huruf hijaiyah itu punya makhraj. Makhraj itu apa? Makhraj itu adalah tempat-tempat sumber suaranya huruf. Nah, lam itu dilafalkan seperti ini. Walamu adnaha limuntahaha. Lam itu ini ibaratkan lidah kita. Ini ibaratkan lidah kita. Lam itu keluar dari tepi lidah bagian kiri dan kanan, menyusur sampai ke ujung lidah, nempel ke langit-langit. Maka ketika kita lafalkan, dia nampak lebih penuh. Ini seperti ini. Al. Alhamdulillah. Lil. Bukan alhamdulillah. Bukan hanya bagian ujung akhir lidah saja. Ya, bisa difahami sampai sini teman-teman? Bisa difahami nggak? Jelas nggak? Jelas ya? Kita lanjutkan kembali ya. Oke. Ya Allah, yuk kita bermohon kepada Allah. Ya Allah, semoga teman-teman yang ada di live ini belajar bareng, meluangkan waktu, meluangkan kuota, meluangkan pikirannya di tengah kesibukannya. Allah muliakan karena Quran. Amin. Tapi ya Allah, teman-teman yang ikut menjadi pejuangmu ya Allah. Pejuang itu siapa? Yang ikut share, yang ikut menciarkan, yang ikut tap-tap layar. Ya Allah, berikan kemuliaan berlebih karena ikut memperjuangkan agamamu untuk akhirnya tampil di TikTok ya. FYP gitu ya. Itu ada apa? Ada daya juang dari kita sebagai user ya. Gitu. Oke, sip. Sekarang kita baca bareng-bareng. Udah ya tadi ya udah dibaca ya. Sekali lagi deh, kita baca ayat kelimanya. Setelah itu kita masuk ke surah pendek berikutnya. Siap? 1, 2, 3. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Sekali lagi. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Oke. Faham? Jelas? Selanjutnya kita bahas surah apa ya? Teman-teman pengen bahas surah apa? Coba kita bahas surah apa ya? Ini aja ya. Surah Al-Zalzalah boleh? Ada yang surah favoritnya surah Al-Zalzalah? Al-Waqiah kepanjangan teman-teman. Al-Waqiah nanti kita selesainya bisa 2 bulan. Al-Zalzalah boleh nggak? Al-Zalzalah boleh ya? Sip. Al-Zalzalah ya, kita surah-surah pendek dulu ya. Oke, kita baca dulu basmalah dan ayat 1-nya. Langsung kita bedah satu persatu ya. Oke, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, perhatikan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Sekali lagi.
Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Oke, perhatikan baik-baik ya. Di sini ada huruf yang didominasi Al-Fatihah nanti ya, enggak sekarang. Lanjut. Nah, perhatikan. Saya sudah baca nih surah Al-Zalzalah ya. Oke, baik teman-teman perhatikan ya. Di surah ini nanti akan kita bahas banyak huruf zai ya. Nah, sebelum ke sana kita mulai dulu dari huruf yang pertama. Oke, teman-teman sekalian, ini huruf apa? Huruf yang saya blok dengan warna hijau ini, kira-kira ini huruf apa? Ini adalah huruf hamzah ya. Coba masih ada yang jawab alif gak nih? Nah, masih ada yang jawab alif. Oke, saya ingatkan teman-teman, ini namanya bukan alif ya. Saya izin perlu ada lakukan operasi penilangan dulu. Ini bukan alif. Ini bukan alif. Lah, kok bukan alif bang? Bukannya bentuknya seperti tangkai angka 1 itu kan alif. Nah, oke. Mau tahu alif yang mana? Alif itu yang setelahnya. Ini baru alif. Nah, ya. Ada yang tahu apa bedanya? Terima kasih topik cowboynya Kakmu ya. Masya Allah. Ini bukan alif, tapi ini alif. Yang ini bukan alif, tapi yang ini alif. Apa bedanya? Yang ini bukan alif, kenapa? Karena alif tidak mungkin memiliki harokat. Baik harokat fathah, baik harokat dhamma, baik harokat kasroh. Alif tak mungkin punya harokat teman-teman sekalian. Ya. Nah contohnya mana? Ini setelahnya. Ini baru alif. Kenapa dia alif? Karena di atas dan di bawahnya dia tidak memiliki harokat. Dan tugas alif itu hanya untuk, terima kasih topi topi baseballnya Kak Yudis. Nah, dan alif tugasnya hanya untuk memperpanjang huruf yang berharokat baris atas sebelumnya. Itu tugas alif. Jadi alif itu tidak mungkin berharokat, tapi dia selalu numpang sama huruf apapun yang sebelum alif dia berharokat fathah. Faham sampai sini? Nah, ya. Nah, kalau yang awal ini bukan alif, namanya adalah hamzah. Jadi huruf yang sering kita baca a i u itu bukan alif namanya. Terima kasih topik koboynya Kakmu ya. Hamzah namanya. Nama lengkapnya hamzah qata' atau hamzah qat'i ya. Gitu. Hamzah yang dia memiliki harokat. I u. Nah, gitu. Oke? Paham ya? Nah, jadi teman-teman jangan salah kaprah. Oh, alif itu bunyinya a i u. Alif itu nggak ada bunyinya. Alif itu hanya memperpanjang durasi bacaan. Bunyi alif itu tergantung huruf sebelumnya apa. Ya, gitu. Oke? Sip, lanjutin lagi teman-teman sekalian. Sekarang, di sini hamzahnya berharokat baris bawah. Di bawahnya ada baris. Huruf hijaiyah apapun, di bawahnya ada baris disebut dengan harokat apa teman-teman? Disebut dengan, mau foto dulu. Nih silahkan, mau foto dulu silahkan nih, difoto dulu. Mau foto silahkan. Mau di screenshot boleh. Nih mau foto dulu ya. Mangga, sudah? Sudah ya? Oke, sekarang. Hamzahnya di sini dia berharokat baris bawah. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris bawah, harokat baris bawah ini dalam kaidah tajwid disebut dengan harokat kasroh. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh, maka dia mesti dibaca dengan vokal i. Maka hamzahnya kita baca i, ya, karena dia berharokat kasroh baris bawah. Sempurnanya harokat kasroh, ingat teman-teman, setiap harokat itu punya kaidah itmamul harokat. Ingat itmamul harokat tadi kita bahas di awal. Itmamul harokat ini adalah untuk kesempurnaan harokat. Biar apa? Biar artikulasi kita ngajinya tidak seperti orang yang sedang bergumam, tidak seperti orang yang sedang kumur-kumur, ya. Biar jelas ngaji kita. Tidak seperti orang yang sedang bergumam atau kumur-kumur. Ini tetot, salah. Ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana itmamul harokat kasroh? Nah, ini belum saya tanya udah pada main jawab. Masya Allah ya. Dengan cara RRB. Teman-teman ada yang baru gabung dan belum tahu apa itu RRB? Nah, boleh komen saya. Yang baru gabung pertama kali banget dan gak tahu apa itu RRB, boleh komen saya. Ya. Nah, Masya Allah. Jadi kalau teman-teman mendapati huruf hijaiyah yang dia berharokat kasroh vokal i di baris bawah seperti ini, maka dia dibaca kesempurnaan harokat biar ngajinya nggak bergumam seperti orang kumur-kumur dengan cara RRB. Apa itu RRB? RRB itu artinya rendahkan rahang bawah. Hah?
Apa? Rendahkan rahang bawah. Rendahkan rahang bawah. Iya. Hah? Bang. Nih gini ya, saya contohin. Kalau teman-teman ngerasa ada manfaat, silahkan dibantu share. Kita contohin juga. Ya, bukan hanya ngelihat ke mushafnya saja atau ke aplikasi Qur'annya saja. Jadi teman-teman, kita sudah mengetahui huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris bawah atau disebut dengan harokat kasroh, itu dibaca dengan vokal I. Tapi coba saya pengen nanya dulu ke teman-teman sekalian, siapa yang masih menganggap bahwasannya huruf berharokat kasroh itu disempurnakan dengan cara senyum? Oh, vokalnya vokal I, senyum ya. I atau cengar-cengir. Senyum-senyum cengar-cengir. I gitu. Ada yang menganggap seperti itu? Ya, sempurnanya harokat kasroh itu tidak ada hubungannya dengan senyum. Tapi seperti apa? Sempurnanya harokat kasroh itu dengan cara ya wadhun khifadin bin khifadin, apalagi nggak senyum. Kalau saya malah biasa aja. Nah, harus disempurnakan, nggak bisa biasa aja. Sempurnanya harokat kasroh itu dengan cara wadhun khifadin bin khifadin lil fami yatimu. Harokat harokat kasroh vokal I tidak akan pernah sempurna kalau kita tidak merendahkan rahang bawah alias RRB tadi. Rendahkan rahang bawah itu visualisasinya akan terlihat dari bibir bawah kita yang menurun ke arah bawah. I. Kalau dia huruf yang tipis, maka dia senyumin sedikit. I. Kalau dia huruf yang tebal, maka dia tetap rendahkan rahang bawah ketika kasroh. Tapi dia dilafalkan tanpa senyum. Soi. Ini kan tebal semua nih. Soi. Tapi dia nggak senyum. Tapi tetap sempurna kasrohnya direndahkan rahang bawah. Kalau tipis baru agak senyum. I. Waalaikumsalam. Faham? Pelan-pelan aja, sedikit-sedikit aja, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faham sampai sini? Nah, ya, silakan difoto nih kalau ada yang penting-penting. Allahu Akbar, 2.400 orang. Ngerasa ada manfaat? Jangan lupa dibantu share, dibantu tap-tap layar. Yang nggak pengen ketinggalan info live kita setiap hari, setiap ba'da subuh, ya. Keburu sinyalnya hilang, gambarnya hilang, suaranya hilang. Klik tombol ikuti warna merah di pojok kiri atas sampai tombol ikuti warna merahnya hilang. Sebelum teman-teman ada gangguan biasanya ya. Nah, ya, amankan. Yuk, bareng. Lanjut lagi. I sudah. Selanjutnya kita bahas per huruf, per harokat sudah. Sekarang masuk lagi ke huruf. Nah, ini huruf apa namanya? Nah, tenang, pelan-pelan aja. Ini namanya adalah nama aslinya ya. Nama aslinya adalah huruf zal. Asal jangan ustadz yang hilang, enggak lah, insyaallah ya. Gitu. Yuk bareng-bareng. Ini namanya bukan huruf za. Enggak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf za, enggak ada. Ini namanya adalah huruf zal. Apa? Namanya adalah huruf zal. Nah, Pak Ustadz kapan mau offline di mana nih, ya? Nah, huruf zal ini ada 4 kesalahan, atau 4 hal yang menjadi perhatian kita ketika kita melafalkan huruf zal. Boleh saya bahas? Ada poin 1, poin 2, poin 3, poin 4. Oke. Ada 4 hal, ini lumayan panjang nih, perhatikan. Huruf zal jangan sampai dilafalkan. Siapa yang masih menganggap zal itu bayangannya digigit sedikit ujung lidahnya? Ada? Nah, kalau saya tidak menggunakan istilah ini karena khawatir ada teman-teman yang menganggap atau menafsirkan seperti digigit ini adalah betul-betul digigit. Sehingga nanti akan ada sifat dari huruf zal yang kita lafalkan kalau digigit betul-betul, maka nanti akan ada sifat yang akan hilang. Nanti kita bahas untuk poin pertama, insya Allah kita bahas di yang terakhir. Sekarang kita bahas poin 2, poin 3, dan poin keempat. Poin 2, zal ini seringkali tertukar menjadi huruf dal karena mereka bentuknya sama. Kalau dal dia nggak pakai titik, kalau zal dia pakai titik, dan ini kesalahan yang besar. Ya, poin 2, poin 3, poin 4 ini udah kesalahan besar, jangan main-main. Ya, jangan main-main, kesalahan besar.
Nah, gitu. Jangan main-main dalam arti perhatikan. Yang harusnya kita baca iza, jadi dibaca ida. Kalau ida, ya, itu temennya, itu ibunya teman saya. Ida, jangan ida. Ya. Lalu yang ketiga, yang menjadi kesalahan kedua, zal dilafalkan Zal dilafalkan menjadi huruf Masya Allah, sebentar. Zal dilafalkan menjadi huruf zai. Iza, ini pun salah besar. Ya. Dan yang keempat, itu dilafalkan zal menjadi apa? Menjadi huruf jim. Ija, jalika. Kok jam? Menjadi huruf jim. Nah, ini salah besar. Oke. Bisa dilihat letak lidahnya. Sabar. Kita nggak langsung begitu. Ya, pelan-pelan. Pasti saya tunjukin. Tenang aja. Teman-teman yang udah ikut sering live di sini pasti tahu bagaimana alurnya kita belajar. Kita sampaikan dulu konsepnya, baru kita contohkan. Biar apa? Biar kita mau bersabar dalam belajar, karena itu bagian dari adab penuntut ilmu. Ya, oke, lanjut lagi. Nah, huruf zal itu dilafalkan jangan jadi dal, zai, jim. Lantas seperti apa? Yuk kita bahas. Nah, baru kita bahas dulu, belum ke contoh. Ya, belum ke contoh, sabar ya. Nah, mana nih? Nah, nih, perhatikan. Kita lihat dulu ya. Gitu, pelan-pelan, perhatikan. Huruf zal, kalau teman-teman masih menganggap bahwasannya huruf zal itu dilafalkan dengan cara digigit, maka itu tetot. Ya, zal tidak betul-betul digigit. Perhatikan gambarnya nih ya. Lihat ujung lidah kita yang berwarna ungu, ya. Ini bukan karena dia warna ungu ini karena habis makan permen lollipop ya. Nah, kan kalau ada permen lollipop ya gitu ya. Jadi warnanya warna biru, warna ungu gitu ya. Ini menunjukkan pertemuannya adalah bagian ujung lidah kita disentuhkan dengan ujung gigi seri atas. Ujung lidah kita disentuhkan dengan ujung gigi seri atas. Wadh wadzal wasalil ulya. Wadh wadzal wasalil ulya min tarafaihima. Nih, ya, saya contohkan. Jadi, huruf zal itu dilafalkan bukan dengan patokannya, bukan menggigit bagian ujung lidah kita. Ya, terlalu rumit teranginnya. Memang rumit kita di sini, Kak Bang Binsar. Teman-teman sepakat kita rumit di sini? Ya, kita rumit. Biasanya yang bilang rumit itu, tapi nggak apa-apa, berarti nggak cocok dengan penyampaian saya. Di sini kita rumit? Ya, kita rumit. Rumit. Yo, yang bilang rumit, mangga siapa? Ya, memang rumit. Biasanya saya juga akan menganggap ini rumit kalau kita gak mau belajar. Kalau kita pengen instan, pengen ekspres yang cepat-cepat. Saya menyampaikan ini karena ini yang saya dapatkan dari guru saya. Dan saya akhirnya bisa dan paham karena inilah cara menjelaskannya. Oke, gitu Bang Binsar. Ya. Oke, bismillah, kita lanjut. Jadi huruf dzal itu dilafalkan dengan cara apa? Wadh wadzal wasalil ulya min tarafaihima, ya. Ujung lidah kita disentuhkan dengan ujung gigi seri atas kita disentuhkan tapi tipis-tipis. Nih, kita ribet-ribet nih, kita rumit nih. Nih, kita rumit nih. Li, lu, al. Rumit ya? Rumit kan? Nih, rumit nih. Li, lu, al. Jadi dia ujung lidah doang nempel ke langit-langit. Ya. Li, lu, al gitu. Mana nih Bang Binsar nih, nggak komen lagi nih. Ya, mungkin nggak cocok dengan penjelasan saya. Mohon maaf dengan segala keterbatasan saya. Ya. Lu, al. Jelas nggak sampai sini? Jadi kalau dia digigit, nih perhatikan. Kalau huruf dzal digigit, nanti akan ada sifat yang hilang. Nah, gini loh, perhatikan. Zal itu, kalau di zal itu dia punya sifat namanya rokhwah. Nih, rumit. Zal itu punya sifat rokhwah. Rokhwah itu artinya adalah mengalir suara. Ya, mengalir suara. Nah, oke. Kalau dia dilafalkan betul-betul digigit ujung lidahnya, maka nanti sifatnya akan menjadi syiddah, tertahan karena mampet giginya ditekan begini, dicapit. Sedangkan zal itu hanya menyentuhkan ujung lidah ke langit-langit, ke ujung gigi sari atasnya tipis-tipis. Kenapa tipis-tipis? Biar suaranya rokhwah, biar suaranya mengalir, ya. Oke, biar suaranya mengalir. Ya, nih. Ngalir ya kan nih, ketika nempel tipis-tipis.
Adza. Adzi. Adza. Kalau digigit nanti begini. Hilang, nggak ngalir tuh. Asalkan ngalir tuh. Kalau digigit mati dia. Ya. Positif aja. Yang tadi komen rumit mungkin malas. Itu bukan positif namanya. Positif aja. Yang tadi bilang ribet berarti beliau sudah master, sudah bisa, sudah hebat. Nggak apa-apa. Di sini kita saling menghargai. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Ya kakak yang tadi bilang ribet, namanya Bang Bincar, nggak apa-apa Bang. Terima kasih ya. Terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya saya keliru ya atau saya ribet ya. Mohon maaf ya. Sip, kita lanjutkan. Siap beribet-ribet ya? Yuk kita ribet-ribet ya. Bismillah. Oke, karena saya juga ngerasain teman-teman. Ngerasain saya. Di foto dulu silakan. Foto dulu, foto dulu. Sudah? Di foto? Foto sudah. Saya juga ngerasain kok. Apaan sih belajarnya gini-gini banget, dibahas banget. Ngapain sih males banget nih. Saya juga gitu pernah saya ngerasain. Tapi itu karena kita nggak tahu ternyata ini penting. Ya, gitu. Ini penting, Mak. Kalau saya nggak bilang ini nggak penting, saya nggak akan sampaikan. Mau kita bahas singkat. Idza, teman-teman, zal ya, ini zal, za dilafalkan za, fathah vokal a ya, idza. Fathah alif 2 harokat idza, zul lafalkan zul, zu pakai vokal u ya zu. Lamnya di sini sukun zul. Lalu zi. Nggak enak teman-teman. Saya ngerasa ada yang tanggung jawab saya jadi kayak hilang saja kalau gitu. Ya. Lanjut. Nah, idza selanjutnya zal di sini dia berharokat baris atas. Ya. Dia berharokat baris atas. Huruf hijaiyah apapun, kalau tadi baris bawah namanya adalah harokat kasroh, kalau baris atas namanya adalah harokat, apa nama harokatnya dalam istilah tajwid? Namanya adalah harokat fathah. Namanya adalah harokat fathah. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, maka dia bisa dibaca dua kemungkinan. Bisa jadi dia dibaca dengan vokal A, bisa jadi dia dibaca dengan vokal O. Hah? Vokal A, vokal O gimana tuh Bang? Kalau dia keluarnya vokal A ketika dilafalkan ketika fathah, maka dia termasuk ke dalam huruf yang apa? Dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Gitu, ya. Kalau dia keluarnya vokal O, berarti dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Paham sampai sini? Oke? Nah, contohnya kalau huruf tebal emang ada Bang keluar vokal O? Ada. Contohnya apa? Sod. Sod ketika fathah kan dibacanya bukan sa, tapi so. Keluarnya vokal O kan? Karena dia huruf yang tebal. Gitu loh. Ya. Atau misalnya huruf to. Huruf to ketika fathah kan dia dibacanya bukan ta, tapi to. Kenapa? Karena huruf tebal. Gitu loh. Nah, sekarang huruf dzal ini dibacanya idza atau idzo. Ya. Idza atau idzo. Ya, dibacanya idza dengan vokal A, berarti dia huruf tipis, huruf tebal. Kalau vokal A berarti huruf tipis. Gitu teman-teman. Paham ya? Oke. Nah, sekarang kita siap bertele-tele lagi, kita siap berribet-ribet ria lagi. Kalau kita mendapati ya, ada huruf tipis dan dia berharokat fathah, itu kenapa? Kalau kita udah tahu dia huruf tipis, emang kenapa, Bang? Kalau teman-teman menemukan ada huruf tipis dan dia berharokat fathah, vokalnya vokal A, maka penyempurnaan pelafalannya dengan cara apa teman-teman sekalian yang udah sering ikut live di live ini? Dengan cara BMSS. Toh ya, BMSS. Apa itu BMSS? BMSS itu artinya adalah buka mulut sambil salto. Ya enggak lah, masa sambil salto ya. Buka mulut sambil senyum. Ya. Kenapa dia buka mulut, Bang? Karena dia harokatnya fathah. Kenapa buka mulut? Biar harokatnya sempurna vokal A-nya. Wal maftuhu bil fathifham. Lalu kenapa dia dibaca sambil senyum? Kenapa? Biar kadar tipis dari huruf tersebut ngikut juga. Boleh saya contohkan? Nih, saya contohkan ya. Kalau kita hanya membuka mulut, yang sempurna hanya harokat fathahnya saja. Idza, za. Ini buka mulut, tapi dia kurang tipis. Kenapa? Za. Karena nggak kita senyumin tipis-tipis. Za harusnya za. Beda nggak? Kalau kita nggak senyum, za. Kalau kita senyum, za.
Za. Paham? Jelas? Ngerasa ada manfaat? 2.600 orang bergerak bersama untuk Quran, bergerak bersama untuk agama Allah. Tap-tap layarnya, syiarkan, fokus belajar, tap-tap layarnya, syiarkan. Tanam investasi akhirat melalui jempol teman-teman. Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lanjut. Ya. Idza, begitu ya. Jadi dia dibaca sambil senyum biar kadar tipisnya ngikut, sahabat, ya. Gitu. Ya, terima kasih yang sudah belajar bareng-bareng. Terima kasih yang sudah ikut mensyiarkan. Semoga teman-teman mendapatkan kemuliaan sesuai dengan apa yang teman-teman ikhtiarkan. Sesuai dengan ganjarannya, ya, insyaallah. Ya. Oke, selanjutnya zalnya sudah kita bahas ya. Dia harokatnya fathah. Bagaimana penyempurnaan zalnya sudah, penyempurnaan harokatnya sudah. Sekarang teman-teman sekalian, zalnya kan di sini berharokat fathah. Nah, dia bertegur sapa dengan huruf apa? Dengan huruf alif. Nah, ingat, kalau ada huruf hijaiyah apapun tanpa terkecuali dia berharokat fathah baris atas lalu bertegur sapa dengan alif, maka dia mesti dibaca dengan kadar panjang berapa harokat? Ayo, dibaca berapa harokat? Ayo, aktif, semangat. Dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. 2 harokat. Atau ada yang menyebutkan 1 alif boleh? Boleh. 2 harokat 1 alif itu sama aja. Ya. 1 alif itu karena di sini alifnya 1. Gitu ya. Nah, 2 harokat atau 1 alif itu nama hukum tajwidnya apa di sini? Nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i atau sering disebut juga dengan mad asli. Mana yang betul? Dua-duanya betul. Dua-duanya boleh. Ya. Kita sebut mad tabi'i boleh. Kita sebut mad asli boleh. Ya. Oke, jelas sampai sini? Ya, jelas sampai sini ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Oke. Sekarang kita kenalan dulu sama keluarga mad tabi'i. Mad tabi'i itu bukan hanya fathah berjumpa dengan alif saja, tapi ada 2 kondisi lagi. Apa aja? 2 pasang lagi. Yang pertama adalah dhammah, yang kedua adalah dhammah, yang ketiga adalah kasroh. Dhammah dia berjumpa dengan wawu sukun, ya. Kasroh baris bawah berjumpa dengan ya sukun. Berarti ada 3 pasang ya. Oke. Kalau dhammah ketemu wawu sukun, mad tabi'i 2 harokat. Ada baris bawah hurufnya kasroh berjumpa dengan ya sukun. Ya. Sukun, ya sukun, maka 2 harokat mad tabi'i. Tapi contoh dalam ayat adalah fathah berjumpa dengan alif. Ini juga mad tabi'i, maka 2 harokat. Dan teman-teman, faktanya dan nyatanya, ya, fakta dan data membuktikan, hukum tajwid paling banyak dalam Al-Quran adalah mad tabi'i. Ya, salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Quran yang akan kita temui sering adalah mad tabi'i. Maka pastikan mad tabi'i teman-teman panjangnya tepat, panjangnya 2 harokat pas. Jangan sampai belum konsisten, kadang-kadang kepanjangan, kadang-kadang kependekan, ya, kadang-kadang kelamaan, kadang-kadang kecepatan. 2 harokatnya pas. Karena kalau nggak pas, saya yakin ngaji teman-teman, ngaji kita itu kurang teratur, kurang rapi. Ya bang, terus gimana dong biar 2 harokatnya pas? Saya kadang-kadang suka kepanjangan, kependekan. Mau tahu? Bisa teman-teman pakai alternatif. Caranya ayunkan dengan nada. Mau nadanya falas kek, mau nadanya merdu kek, yang penting ini dulu. Jangan sibuk dengan aduh tapi gak merdu kalau diayun. Yang penting atasnya dulu nih 2 harokatnya terjaga. Contoh ya, ayunzu, zazu, idzazu. Itu kalau misalnya merdu. Kalau misalnya falas, idzazu, idzazu, nggak masalah. Tapi yang penting ayun dulu. Ayun, ayun, idzazu. Nah, gitu. Ya, paham? Jelas? Pelan-pelan. Teman-teman bisa ikuti live ini setiap hari ya. Insya Allah gratis, free barang-barang di sini. Gak pengen ketinggalan info? Ikuti langkah awal tombol ikuti nih. Klik tombol ikuti warna merah di pojok kiri atas sebelum teman-teman ada kegiatan, lupa, ke kantor, kerja, sekolah, silahkan. Ya. Yuk lanjut. Jadi diayunkan.
Idzazu. Kalau udah terbiasa nggak diayunkan pun tak masalah. Contoh, idzazu. Idzazu itu nggak diayunkan nggak masalah. Ya, faham? Jelas? Allahu Akbar. Takbir dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lanjut. Nah, di sini di surah Al-Zalzalah ini kita akan banyak mendapati huruf zai. Apa? Huruf zai. Nah, ya. Oke, kita tulis. Kita coba blok huruf zai. Ya. Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian, ya. Huruf zai. Ya. Huruf zai. Nah, huruf zai ini sama ya. Cuman nanti beda harokat dia. Zai, pengen tahu simpelnya huruf zai, gak usah kita bahas banyak-banyak. Teman-teman udah kenal belum sama huruf Z alfabet? Teman-teman udah kenal belum? Udah bisa belum melafalkan huruf Z alfabet? Udah bisa belum melafalkan huruf Z alfabet? Udah bisa belum melafalkan huruf Z alfabet? Bisa nggak? Melafalkan Z alfabet itu zai. Selesai. Gak banyak-banyak huruf zai. Cuman huruf zai ini kalau kita pengen ada hazanah baru, huruf zai ini dilafalkan, dia punya salah satu sifat, namanya adalah sifat sofir. Sofir itu apa? Sofir itu artinya adalah berdesis. Nah, tapi harus tahu desisannya desisan apa? Desisannya desisan seperti lebah. Atau desisannya itu desisan yang tajam, setajam silet. Waduh, gitu ya. Itu jadi kayak itu ya. Oke, jadi kayak Mbak Feni Rose itu ya. Nah, berdesis tapi desisnya tajam, kayak lebah. Jangan bocor, desisnya jangan bocor menjadi desis huruf sin atau desis huruf s. Idza zulzilati. Idza zulzilati. Tajam. Jangan idza zulzilati. Jangan jadi sin, jangan jadi s. Faham? Jelas? Posisi lidah gimana? Enggak usah dibahas. Teman-teman melafalkan huruf Z gimana sih? Melafalkan huruf Z gimana sih? Teman-teman tanpa tahu makhrajnya kalau huruf Z teman-teman pasti bisa. Makanya nggak saya bahas. Lafalkan huruf Z, selesai. Zazizu azzazazaza. Z, zebra. Ya, zebra. Zebra, zaza, zizi, zuzu, az, iz, uzzaza. Kalau pengen tahu ujung lidah kita kemana? Ujung lidah kita nempel ke gigi seri bawah. Ya, bisa ke pangkalnya, bisa ke sejajar. Za, zi, zu, az, iz, uz. Nah, gitu. Jelas? Faham sampai sini? Ya. Jazakumullahu khair. Jaza, za, jangan sampai jazakumullah. Jasa. Nah, itu bocor tuh desisannya. Ya. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, masih semangat gak nih? Kita lanjutkan lagi nih, masih ada waktu kita insya Allah. Ya, Bismillah. Oke, jadi semudah itu huruf zai. Gak usah bingung. Ya, oke, maaf. Kita hapus dulu deh sebentar, bagian ininya aja. Nah, sekarang, ya, zainya ini berharokat simpul angka 9. Kita langsung bahas dua-duanya aja ya. Yang ini simpul angka 9, yang ini simpul baris bawah. Ya. Nah, kalau ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat zai yang pertama dibaca dengan vokal apa nih? Zai yang pertama dibaca dengan vokal apa? Dibaca dengan vokal u ya. Karena dia berharokat dhammah. Gitu betul? Betul kan nih saya nih? Ya. Dhammah. Oke? Karena dia berharokat dhammah, maka dia dibaca dengan vokal u. Ya, karena dia berharokat dhammah, maka dibacanya zu. Gitu. Oke. Terima kasih gift-nya, terima kasih tap-tap layarnya, terima kasih supportnya. Lanjut. Zai yang kedua, dia berharokat baris bawah atau vokal i. Nah, namanya harokat kasroh. Dia dibaca dengan vokal i. Berarti yang ini adalah zu, yang ini adalah zi. Yang ini adalah zu, yang ini adalah zi. Faham? Nah, sekarang ingat, setiap harokat mau dhammah ke, mau kasroh ke, itu ada penyempurnaan pelafalannya. Saya ingatkan lagi sedikit aja. Nama kaidahnya disebut dengan itmamul harokat, ya. Biar teman-teman hafal dulu deh, nggak apa-apa. Hafal dalam arti bukan dihafalkan, tapi karena sering diulang-ulang dengerin saya bilang itmamul harokat, akhirnya teman-teman jadi mau gak mau jadi
Hafal ternyata. Setelah hafal Allah kasih faham, insya Allah. Itmamul harokat. Nah, itmamul harokat itu artinya kesempurnaan harokat untuk menyempurnakan artikulasi kita ketika kita ngaji. Ya, biar ndak ada lagi ngaji yang dia ngajinya seperti orang yang sedang bergumam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang ngajinya seperti itu? Bukan salah, tapi kurang sempurna karena nggak jelas. Kenapa? Karena itmamul harokatnya tak kita sempurnakan, teman-teman sekalian. Ya, maka bagaimana untuk menyempurnakan harokat dhammah di awal zai pertama dan zai yang kedua dia harokat kasroh. Nah, ya, Ustadz bahas dodo. Oke, nanti kita bahas deh ya, terakhir deh. Teman-teman, nanti kita bahas terakhir setelah ini deh. Setelah ini kita bahas huruf dod, mau? Mau kita bahas bedanya huruf dod? Ini ada pertanyaan nih. Bedanya huruf dod dengan huruf dal. Ya, mau nggak? Mau nggak? Ini udah kita bahas kemarin di kelas free kita di grup. Nanti kita bahas huruf dod dan huruf dal apa bedanya. Ya. Oke, fokus dulu ke yang ini. Ya. Oke, ini perhatikan. Jadi kalau kita kembali lagi ke itmamul harokat, ya. Huruf hijaiyah apapun, ya, dia ketika berharokat dia punya itmamul harokatnya masing-masing. Kesempurnaan harokatnya masing-masing. Nah, itmamul harokat dhammah itu vokal U dengan cara apa? Dengan cara MM. MM. Itmamul harokat kasroh baris bawah itu dengan cara RRB. Ya, dengan cara RRB. Nah, gitu ya. Oke. Nah, jadi ketika kita melafalkan apa itu MM? Zai berharokat dhammah dengan cara MM. MM itu muncung mulutnya, monyong mulutnya, mencucu mulutnya, mancung mulutnya, mancung mah hidung, muncung mulutnya, maju mulutnya. Ya, jadi gini. Idzazu, saya contohkan. Bismillah, saya contohkan, perhatikan. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat dhammah, dia harus dibaca muncung. Idzazu, zu, jangan nanggung-nanggung. Idzazu. Terima kasih Topi Koboynya. Insyaallah semoga rezekinya berkah selalu, lancar selalu, ya. Zu, idzazu. Nah, gitu. Ya, oke. Lalu huruf yang berharokat kasroh baris bawah itu dilafalkan dengan cara apa? Dengan cara RRB. Terima kasih Topi Koboynya, topi baseballnya Bang Yudis. RRB, rendahkan rahang bawah kita. Rendahkan rahang bawah kita. Nah, direndahkan rahang bawah kita teman-teman sekalian. Ya, nih. Z, ya, Z. Jadi fokus huruf berharokat kasroh itu bukan senyum-senyum. Senyum itu kalau dia huruf tipis. Z, disenyum sambil rendahkan rahang bawah sambil senyum tipis-tipis. Z. Tapi kalau dia huruf tebal, maka tetap rendahkan rahang bawah tapi tanpa senyuman. Contoh, sli, ti, li, sli. Faham? Jelas? Allahu Akbar. Masya Allah. Sip, ya. Lanjut ya, teman-teman sekalian ya. Oke. Idza zulzi. Takbir. Allahu Akbar. Yuk, lanjutkan lagi. Bismillah. Ya. Oke, biar jelas A I U kita. Ya, teman-teman masih semangat? Terakhir boleh? Siapa yang mau membahas apa yang pengen tahu sebenarnya apa bedanya huruf dhad ya dengan huruf dal versus huruf dal? Ayo, ada yang mau? Ini boleh deh bonus tadi ya. Ada pertanyaan, apa bedanya dhad dengan dadidu? Ya, silakan. Ada yang mau? Kita bahas? Insyaallah, siap-siap. Yuk kita bahas. Ini boleh deh kita selingi dengan bahasan huruf. Nah, huruf seperti ini ya, kita bandingkan. Oke, saya pengen nanya dulu. Siapa? Jujur ya. Sebelum kita bahas, teman-teman berkenan nggak untuk syiar Quran dulu? Berkenan nggak untuk menciarkan konten-konten ngaji dulu? Tap-tap layarnya berjamaah bareng-bareng 2.600 orang. Tap-tap layar dan share. Di pojok kanan bawah ada tanda panah. Silahkan di-share ke teman-teman, ke sobat-sobatnya, ke teman-teman kantornya, ke teman-teman kelasnya, ke bestie-bestinya. Silahkan.
Ya. Oke. Nah, sebelum kita lanjutkan, bismillah. Sebelum kita bahas, insya Allah. Ya, apa sih sebenarnya bedanya huruf bod dengan huruf dal? Kita bahas ya. Nih, yang masih menganggap huruf bod sama dengan huruf dal siapa? Ayo. Bang, iya ya, Bang. Misalnya gini ya, kita bahas dulu ketika bod dan dalnya berharokat ya. Oke, baru nanti kita bahas dalam kondisi sukun. Oke, mungkin kita perlu halaman baru, teman-teman. Ya. Oke, saya izin buat dulu folder baru ya. Saya buat folder baru dulu. Namanya adalah huruf yang tertukar. Huruf yang tertukar ya. Oke, nah jadi nanti di halaman ini kita akan bahas huruf-huruf yang seringkali tertukar. Oke, baik. Konsentrasi ya. Oke, huruf bod. Maaf. Sebentar. Huruf bod. Ya, bod versus Masya Allah, huruf bod versus huruf dal. Ya. Kita lihat mereka dalam kondisi berharokat dulu. Huruf bod, apa bedanya dengan huruf dal? Kita lihat dari segi makhraj dulu. Dari segi makhraj itu apa? Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar huruf hijaiyah. Ya. Sekali lagi, pertama, ingin membedakan bedanya apa bod dengan dal? Yuk, kenalan sama makhraj. Nggak bisa kita lewat makhraj, teman-teman. Ya. Makhraj itu adalah tempat keluarnya huruf. Sekarang kita mulai dari huruf bod. Huruf bod tempat keluarnya dari mana? Coba. Huruf bod tempat keluarnya, huruf dal dulu deh. Huruf dal itu tempat keluarnya dari mana? Huruf dal itu tempat keluarnya dari mana? Dari ujung lidah. Perhatikan baik-baik ya. Perhatikan, ujung lidah. Ini huruf dal. Oke, kalau huruf bod dari mana? Nih, kalau huruf bod ya, itu tempat keluarnya dari tepi lidah. Tepi lidah atau sisi lidah. Ya. Oke. Jauh ya, beda ya. Dal makhrajnya atau tumpuannya berada di ujung lidah. Kalau bod berada di tepi lidah. Ujung lidah dikemanain? Ujung lidah ke pangkal gigi sari atas. Ya. Ujung lidah disentuhkan ke pangkal gigi seri atas. Nanti kita ilustrasikan. Nih, teman-teman lihat dulu. Ya. Kalau huruf bod dia tepi lidah kemana? Tepi lidah ke gigi geraham atas. Gigi geraham atas. Oke, konsentrasi ya. Nih. Perhatikan. Huruf bod dan huruf dal bedanya dari segi makhraj. Kalau huruf dal ujung lidah ke pangkal gigi sari atas. Kalau huruf bod itu tepi lidah nempel ke gigi geraham atas. Sekarang kita ilustrasikan. Gambarnya huruf dal. Mana huruf dal? Kita cari dulu nih. Mana ya huruf dal? Aduh, nah, perhatikan. Nih, huruf dal itu makhrajnya dari sini. Dari torfulisan. Torfulisan tuh ujung lidah. Ujung lidahnya diapain? Wato wadalu watamin huwamin ulyasanaya. Hah? Maksudnya apa itu, Bang? Ujung lidah, ya. Ujung lidah, teman-teman sekalian, ujung lidah disentuhkan ke pangkal gigi sari atas. Masih belum terbayang misalnya? Nih, lihat di sini, ya. Oke, ini kita hapus dulu. Nih, lihat. Ini huruf dal. Ujung lidah tuh, tumpuannya di ujung lidah. Kalau huruf dal, ujung lidah nempel ke pangkal gigi sari atas kita. Ya. Nah, kita punya pangkal, nah nempel ke sana. Dadi du ade. Dadi du ade. Gitu. Dada didi dudu. Bisa difahami? Kalau pelafalannya seperti ini. Izin, ya. Nih, pelafalannya seperti ini. Dadi du, ujung lidah ke pangkal gigi sari atas, seperti ini, ya. Kayak tadi contoh, begini, ya. Dada didi dudu, gitu, ya. Paham sampai sini huruf dal? Paham ya? Clear, udah selesai huruf dal mah gampang. Gampang. Sudah? Bisa? Bisa nggak nih? Dipraktekin nggak? Bisa ya? Paham? Alhamdulillah. Ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kalau huruf bod. Nah, kalau huruf bod seperti apa? Nah, kalau huruf bod itu dia keluar dari tepi lidah. Tepi lidah itu artinya sisi samping lidah. Ya.
Samping lidahnya kemana? Tempelin ke gigi geraham atas. Oke? Kebayang nggak? Oke. Nih, saya contohkan aja deh. Nih. Ini saya harus berdiri, teman-teman. Perhatikan, ya. Bismillah. Ini saya berdiri nih. Konsentrasi. Huruf bod, ya, itu keluar dari, perhatikan. Ya, ini ceritanya lidah ya. Nah, bod itu keluar dari samping lidah kita. Boleh yang kiri, boleh yang kanan. Gak langsung kita praktekkan. Kita nggak langsung praktek. Ya. Pinggir lidah kiri, pinggir lidah kanan disentuhkan ke gigi geraham. Kalau yang kiri dengan yang kiri, kalau yang kanan dengan yang kanan. Boleh salah satu, boleh keduanya. Ya. Bisa? Tempelin sekarang coba. Bo, 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 bo. Kalau yang kiri nih, ini saya yang kiri nih. Bo, bo, bo. Kalau yang kanan, bo. Bo, bo, bo. Bu, kelihatan nggak? Ya, boleh kiri, boleh kanan, boleh dua-duanya. Bu, ya, terima kasih Bang Supriyadi. Bu, nih saya zoom ya, nih, kalau yang kanan begini. Bu, bu, bu. Kalau yang kiri, mohon maaf ini agak ompong ya, yang kiri ya, nih. Bu, bu, bu. Kelihatan? Nah, setelah itu, kalau huruf dal, ya, balik lagi. Nih. Maaf. Ya. Lanjut. Nah, itu ya. Paham nggak makhrajnya dulu? Paham? Ya, pipinya nggak perlu ngegelembung-lembung. Ya, huruf dod itu pipinya nggak perlu nggak perlu ngegelembung-gelembung. Fahami dulu makhrajnya. Yang kita bahas baru makhraj. Paham makhrajnya? Jelas? Teman-teman senang belajar kayak gini? Teman-teman senang nggak kalau saya ada versus seperti ini? Mau senang? Ini kita pertama kali soalnya tadi ada yang pengen dong bedain. Nah, nanti kita buat ya. Setiap harinya kita ada satu huruf yang kita dalami seperti ini. Nah, baik. Nah, gitu ya. Jadi itu huruf dod. Kalau dod segi makhraj dia di samping lidah, kalau huruf dal dia di ujung lidah. Ya. Kalau dod wa doddu min hafatihi idwaliya ladrosa min aisawra aw yumnaha. Ya. Oke, sip, lanjut. Sekarang dari segi teteknya. Apa tuh tetek? Dari segi teteknya. Apa tuh tetek? Tafhim tarkiknya atau tebal tipisnya. Ya, dari segi tebal tipisnya. Nah, dari segi tebal tipisnya, kita harus tahu huruf dot itu huruf tebal atau huruf tipis. Maaf, sebelum saya lupa. Nah, kebawain dulu. Nah, teman-teman, ya. Tadi kan kita udah tahu, ya. Saya ulang-ulang biar nempel. Huruf dal itu berada dari ujung lidah disentuhkan ke pangkal gigi sari atas. Kalau huruf dod, tepi lidah nempel ke gigi geraham atas. Kadang-kadang suka ada yang bertanya, huruf dod ujung lidahnya kemana, Bang? Boleh saya jawab? Huruf dod ujung lidahnya kemana, Bang? Nah, saya tulis ya. Huruf dod ujung lidahnya, ini saya tulis ya, ujung lidahnya tetap nempel ke langit-langit, tetap, tapi bukan sebagai tumpuan. Ya, nempel langit-langit tapi lunak karena bukan sebagai tumpuan. Ngerti nggak? Dia tetap nempel ujung lidahnya ke langit-langit karena impact dari kita mengangkat samping lidah kita ke gigi geram atas. Normalnya pasti ujung lidah ikut naik. Ujung lidahnya pasti ngikut naik karena si tepi lidahnya naik. Tapi nempelnya itu bukan sebagai tumpuan pelafalan. Jadi cuman asal karena ngikut doang. Tumpuan powernya tetap di samping lidah. Nih. Ujung lidahnya ini saya memperlihatkan huruf dod ya, tapi ngeliatin ujung lidahnya nih. Maaf. Tutup. Maaf. Habis baterai. Mana nih sebentar? Mana nih? Masya Allah. Mana ya baterainya ya? Masya Allah, mana ya? Habis baterai teman-teman. Di mana ya? Bentar. Ya Allah. Mana ya? Di bawah sih kayaknya, mohon maaf nih teman-teman. Ya. Gitu, udah mau habis baterai nih. Saya mau ngambil casan dulu, teman-teman mau nungguin nggak?
Ya, mau nungguin nggak? Ah, tuh, siap-siap. Mau nungguin? Pertahankan tuh. Chat, ya biar dianggap aktif. Tapi saya takut pelanggaran, teman-teman. Sebentar ya. Sebentar. Gimana nih? Mana ya? Ya Allah, di bawah kayaknya. Gak apa-apa deh, kita manfaatkan dari baterai yang tersisa. Ya, takutnya kena pelanggaran kalau kita diam lama-lama. Oke, perhatikan baik-baik teman-teman. Ya. Jadi huruf dot itu ujung lidahnya tetap nempel ke langit-langit, tapi bukan sebagai tumpuan. Itu aja. Bukan sebagai tumpuan. Paham sampai sini? Ah, ya. Oke. Dot haruskah miring mulutnya ke sisi? Nggak ada harus miring mulutnya ke sisi. Kenapa mulut saya miring ke sisi kiri misalnya? Karena tumpuan saya di kiri, bukan harus miring ke kiri ya. Enggak harus. Atau miring ke kanan, enggak miring pun bisa. Tapi normalnya kalau kita bertumpu betul kuat, dia pasti agak begini, pasti. Bo, 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 bo. Kalau tengah-tengah dia pasti nggak ke kiri nggak ke kanan nih. Saya nempelin kiri kanannya nih bareng-bareng nih. Bo, bo, bo. Tuh. Tumpuan tuh apa tuh ya? Titik tumpu, teman-teman tahu nggak titik tumpu? Apa sok teman-teman yang tahu tumpuan itu apa? Ada yang nggak tahu tumpuan nih? Saya susah menjelaskannya. Gitu ya. Oke. Baik. Nah, kita lanjutkan kembali. Ya. Ini bukan casan lab, ini bukan casan iPad, teman-teman. Ya. Oke. Lanjut ya. Lanjut lagi. Nah, sekarang teman-teman sekalian, perhatikan. Sudah ya? Nah, sekarang itu dari segi makhrajnya huruf dot sekali lagi dia berada di tepi lidah, samping lidah, nempel ke gigi geraham atas. Kalau huruf dal ujung lidah nempel ke pangkal gigi seri atas. Tambahan untuk huruf dot ujung lidahnya nempel ke langit-langit secara lunak, bukan sebagai tumpuan. Bukan sebagai titik tumpu, titik berat, betul ya? Oke, terima kasih yang sudah membantu. Semoga jadi pahala jariah. Nah, sekarang sandaran, betul, bukan jadi sandaran ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas tebal tipisnya. Itu dari segi makhrajnya tuh. Nah, sekarang kita bahas tebal tipis huruf dot dan dal. Ya, habis nih halamannya ya. Oke, kita buka lagi ya. Dari segi tebal tipisnya, teman-teman sekalian sebentar ya. Ini saya izin. Masya Allah, sebentar, bismillah. Ini saya izin copy dulu. Bentar, saya izin copy dulu. Copy ke sini, kita paste di sini. Nah, sekarang dari segi tebal tipisnya, ya, huruf dot itu huruf yang dot itu huruf yang tebal, ya. Huruf dal itu huruf yang tipis. Sepakat kita? Nah, ini penontonnya udah mulai turun nih, udah mulai ke kantor kayaknya ya. Oke, kalau huruf tebal dia punya sifat namanya isti'la dan itbaqu, ya. Kalau dal itu huruf tipis, teman-teman sekalian, dia punya sifat namanya adalah istifal. Kebalikannya, istifal, ya, dan infitah. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita contoh huruf dal dulu. Dia tipis, teman-teman. Dia tipis. Tipis itu tandanya dia dibaca istifal, pangkal lidah agak naik, dan aula mulut terbuka. Ya, kalau huruf dot dia huruf tebal, maka dia pangkal lidah naik dan aula mulut tertutup. Nah, contohnya pelafalannya seperti ini. Ya, kalau huruf dal pangkal lidah agak naik, da, di, du. Nih, ini pangkal lidah. Da, di, du. Kalau huruf dot, bodidu, da, di, du. Dadidu ade. Kalau dot bodidu ab. Nah, huruf dot dan huruf dal ya, itu ya. Jadi dari segi tebal tipisnya mereka berbeda. Kalau dal dia tipis, dia bunyinya ringan. Da di du. Kalau huruf dot tebal. Bo, bli, du. Nah, sekarang ketika dalam kondisi sukun. Ketika dot dalam kondisi sukun, ya, oke. Nah, perhatikan.
Nah, ini udah mulai pada ini ya, udah pada keluar nggak apa-apa ya. Oke, huruf dhad, perhatikan. Huruf dhad ketika dia dalam kondisi sukun ya, dia mengalir suaranya. Sifat dia rokhwah, mengalir suaranya. Ya, mengalir suaranya. Oke. Nah, kalau huruf dal sukun, dia ya tertahan, tertahan, ya, tertahan plus ya, tertahan dan memantul suaranya. Memantul suaranya. Ah, perhatikan. Nih contoh, bod, ab, id. Tuh suaranya ngalir. Ab, id, ud. Kalau dal, ade, ide, ude. Kalau dot, ab, id, ud. Tuh ngalir. Ab, id, ud. Kalau dal, ade, ide, ude. Berasa sama, masa sama. Masa sih sama. Nih dengerin, beda. Dot, ab. Mana ada pantulan nggak? Ab, id, ud. Kalau dal, ade, ide, ude. Perasaan jauh deh, ya. Nggak sekarang mah tadi yang pertama. Oke, jelas? Nah, beda ya. Nah, maka ketika teman-teman jangan lagi ada yang melafalkan huruf bod ketika sukun memantul. Fil ard, fil ard. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Itu dot sukun. Fi tadlil, ngalir suaranya. Nah, gitu. Oke. Jelas teman-teman sekalian? Jelas nggak? Jelas nggak? Nah, nanti insya Allah kita setiap di penghujung penghujung kelas ya, penghujung live kita adakan bahasan huruf yang tertukar, mau? Biar kita bisa membedakan antara huruf yang satu dengan huruf yang lain. Huruf-huruf yang sering tertukar, mau ya? Boleh, insya Allah. Sip. Sekarang kita baca bareng-bareng dulu ayatnya teman-teman sekalian. Kita bahas mana ya tadi ya? Tadi kita bahas surah apa teman-teman? Al-Zalzalah ya? Mana Al-Zalzalahnya? Nah ini ya. Yuk kita baca bareng-bareng dulu ya. Oke, bismillah. Nah. Oke, bismillah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Buat teman-teman yang pengen gak ketinggalan info live kita, langkah awal klik tombol ikuti warna merah di pojok kiri atas. Kalau pengen betul-betul gak pengen ketinggalan info, masuk grup free. Caranya, syaratnya sabar, nunggu sampai akhir. Ya, nanti akan mendapatkan plus dengan siaran ulang live-nya setiap kita live. Ya, kalau masuk grup. Kita mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Ini hapus dulu. Maaf. Oh, mau foto dulu yang mana? Nih, mau foto dulu yang ini. Boleh, nih foto dulu silahkan. Nih, sudah difoto. Foto yang tadi Ustadz, mangga. Boleh? Sudah difoto nih silahkan. Ya, Masya Allah. Lanjut lagi teman-teman sekalian, sudah? Sudah ya? Nah, kita lanjutkan kembali. Ya, kita lanjutkan kembali. Sekarang yang ini, halaman keduanya. Sudah? Oke, baik. Sekarang kita baca bareng-bareng dulu ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Sekali lagi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya, sekarang dari contoh pelafalan. Teman-teman, nanti yang butuh buku tajwid saya yang tadi warna biru, buku kita akan segera launching. Karena dilengkapi dengan scan barcode video ilustrasi 3D animasi. Cara dapatnya di mana? Kalau teman-teman masuk grup. Ya, itu buat apresiasi teman-teman yang masuk grup CPD. Ya, terima kasih Kak CPD. Kita lafalkan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ini ada huruf dotnya. Ardu, jangan dal. Ada dotnya nih. Ya.
إذا زلزلت الأرض زلزالها صدق الله العظيم.